Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Nara Story dan tentunya masih bersama saya Mas Nara di sini. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu baik-baik saja, sehat badannya, dilimpahkan rezekinya dan dihindarkan dari segala mara bahaya. Amin. Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita drama rumah tangga dengan judul Kuracun Suamiku, melanjutkan dari part sebelumnya. Oke, seperti biasa sebelum ke ceritanya, bagi kalian yang belum subscribe channel Nara Story, silahkan bisa subscribe dulu lah dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita menarik dari channel Nara Story. Dan jangan lupa juga untuk share and like, tentunya agar Mas Nara lebih semangat lagi untuk menghibur kalian. Oke, kalau sudah terima kasih, and so just try keep up with me. Seketika suasana menjadi hening dan aku melepaskan pelukanku. Kamu mau kabur, Mas? Lari dari tanggung jawab? Kenapa sifatmu masih seperti dulu? Aku kira sifatmu sudah berubah menjadi lebih baik. Ternyata itu semua hanya pencitraan. Jahat kamu, Mas. Kamu tega mengkhianati aku dengan menikah diam-diam dengan Alisa sampai Alisa hamil. Dan kamu sungguh tega membohongi aku dengan cara seperti ini. Kamu juga buat aku hamil. Apa rencanamu selanjutnya setelah ini, Mas? Aku berbicara lantang dengan menatap sengit ke arah Mas Imran. Dan kulihat di tangannya mencengkram ke sesuatu. Sontak ku merebutnya. 1 detik kemudian ku buka tas itu dan kedua bola mataku terbuka lebar. Berlian? Kamu mau ambil ini? Aku masih menatap ke arahnya menunggu jawaban. Namun dia hanya terdiam membisu. Ambillah. Ambil semua apa yang kamu inginkan. Ternyata aku salah berharap padamu, Mas. Aku juga salah bertahan denganmu. Seharusnya aku sadar jika kamu tidak sepenuhnya bisa mencintaiku. Aku hanya seorang mantan asisten rumah tangga. Wajahku pun tidak seperti bidadari. Tapi kenapa aku tetap yakin jika kamu bisa berubah? Bodohnya aku, Mas. Suasana masih dalam keheningan. Kenapa kamu diam saja, Mas? Aku akan pergi membawa anak-anakku. Sekarang aku memilih untuk mundur. Ucapku menahan isakan tangis yang begitu menyayat kalbu. Tanpa berpikir panjang, aku hendak melesat ke kamar, namun tanganku ditarik oleh Alisa. Bu, jangan pergi. Jangan mundur, aku minta maaf. Pertahankan rumah tangga ibu. Aku yang seharusnya pergi. Alisa bertekuk lutut di bawah kakiku. Aku hanya menatap sayu ke arah gadis itu dan menjauhkan tangannya tanpa berkata apapun. Aku masuk ke kamarku. Segera aku kemasi barang-barangku. Air mataku sudah tumpah sejak tadi saat aku mengemasi barang-barangku. Bu Lasmi pun datang. Bu, ya Allah, ibu mau pergi betulan? Mau bawa Bastian juga, Bu? Aku mengusap air mataku dan tersenyum. Seharusnya sejak dulu aku pergi, bukan bertahan. Karena keyakinan itu membuat aku makin terpuruk. Aku menghadirkan 2 buah hati yang tidak tahu apa-apa. Andai saja dulu aku memilih untuk tidak menikah dengan Imran, mungkin aku akan bahagia bersama Bastian seseorang tanpa dikhianati 2 kali seperti ini. Ya Allah, Bu, yang sabar. Saya yakin ibu orangnya kuat. Mengalah bukan berarti kalah, Bu. Mengalah tanda orang yang memiliki kesabaran tanpa batas. Aku tersenyum kembali. Makasih, Bu Lasmi. Di sisi lain, Alisa masih terduduk di lantai, netranya menatap kosong tak tentu arah. Ia begitu menyesal telah mengkhianati orang yang begitu baik kepadanya. Ayo bangun. Kita sambut kepergian Zubaidah, ucap Imran yang begitu puas. Alisa menahan amarah. Ia bangkit dan menatap tajam pada Imran. Jahat kamu, Om. Jika sampai Ibu Zubaidah pergi, aku juga akan pergi, ancam Alisa. Sontak Imran menanggapinya serius. Kamu mau pergi juga? Yakin? Gimana nasib anak yang ada di kandungan kamu nanti? Apa kata orang tuamu nanti, Alisa? Apa kamu akan mengecewakannya? Tidak ada rasa khawatir dalam diri Alisa sekarang.
ia pun berani mengambil resiko yang akan terjadi. Iya, lebih baik keluarga aku tahu, Om, daripada aku bertahan dengan orang jahat seperti Om. Mendapat jawaban seperti itu, Imran kaget karena ancamannya tak mempan. Ia kira Alisa akan takut dan tidak akan meninggalkannya. Tidak akan Om biarkan kamu pergi juga, Alisa. Jika Om mau aku tetap bertahan dengan Om Imran. Bujuk ibu biar gak pergi. Om harus bertanggung jawab atas kehamilan ibu. Kasihan Bastian dan calon adiknya. Imran terdiam. Jadikan aku istri kedua ibu. Kita tinggal satu atap. Aku akan lebih menghargai ketimbang melihat ibu pergi. Imran tak bisa mengelak. Ia pun menyetujuinya segera. Baiklah, Om akan bertanggung jawab. Ini kalau sampai si Zubaidah mau, sudah sih. Ini Zubaidah pantas dan cocok menyandang gelar apa? Tolol. Oke, lanjut. 1 minggu kemudian, setelah acara pernikahan ini, aku mencoba ikhlas menerima Alisa dijadikan istri kedua oleh Mas Imran. Aku sudah tidak berharap lagi, bahkan meminta pada Mas Imran untuk mencoba belajar mencintai aku. Aku hanya ingin anak-anakku mendapatkan kasih sayang dari ayahnya. Karena aku sendiri dulu anak broken home, tinggal hanya dengan ibu, dan itu rasanya begitu sakit. Lah, awah, kita lanjutkan saja. Maaf ya, Mas Nara sedikit kepancing nih gara-gara ceritanya. Apalagi saat melihat teman-teman sekolah waktu perpisahan ditemani ayah dan ibu, membuat aku bertekad untuk tidak terjadi pada anak-anakku. Itu mengapa aku memilih untuk tetap bertahan walaupun sakit. Aku juga menerima Alisa di hidupku sekarang. Aku tahu dia sudah bermain curang di belakangku, tapi aku tahu dia sebenarnya baik. Namun keadaan membuatnya menjadi jahat. Zubaidah, buatkan aku jus mangga ya. Kasih susunya dikit aja, gak pakai lama, perintah Mas Imran kala melihatku di dapur. Aku tidak heran menanggapi perintahnya, karena saat ini aku memang menjadi istri sekaligus pembantu di rumah ini. Karena Bu Lasmi mendadak mengundurkan diri saat mengetahui Alisa akan dipersunting secara sah oleh Mas Imran. Iya Mas, jawabku. Di sisi lain, Om, mana jusnya? Tanya Alisa terheran karena ia tak melihat Imran membawa minuman yang ia minta. Lagi dibikinin sama Zubaidah. Udah, kita nikmati saja nonton filmnya. Lagi pula Zubaidah sadar diri kok. Dia memang mantan asisten rumah tangga Om dulu, dan sekarang kan yang punya kuasa Om, bukan dia. Alisa marah. Ia tak terima Zubaidah diperlakukan demikian. Om kok malah nyuruh ibu sih? Ibu kan juga lagi hamil, gimana sih? Alisa tak terima. Ia bangkit dan segera menghampiri wanita yang ia anggap orang tua keduanya itu. Ibu, stop. Udah gak usah dibikinkan, ucap Alisa mengejutkanku. Aku yang sedang mengupas mangga pun menghentikan aktivitas. Kenapa? Mas Imran minta jus mangga. Bukan Om Imran yang minta, tapi aku, Bu. Om Imran tadi bilangnya mau bikin sendiri. Ternyata malah nyuruh ibu. Aku tersenyum mendengarnya. Oh, udah gak apa-apa. Sama aja kok. Ini nanggung bentar lagi selesai. Tinggal di blender doang. Aku kemudian melanjutkan mengupas mangga yang hampir selesai. Alisa terdiam. Nampak mukanya merasa bersalah. Aku tertawa melihatnya. Kenapa sih Alisa? Cuma bikin jus aja kok. Kecuali kamu suruh ibu buat bersihin kebun, copotin genteng, nah itu baru ibu marah. Ledekku. Kini Alisa mulai tersenyum. Ia kemudian menyiapkan blender tanpa aku suruh. Ternyata ia juga membantu. Bu, maafin aku ya. Aku jahat selama ini sama ibu. Bahkan aku merebut suami ibu. Aku merasa manusia yang paling berdosa pada ibu. Tapi yang aku kagumi, ibu tetap mau menerima aku dan Mas Imran. Ibu seperti malaikat yang tak bersayap. Kamu ini lebay, tahu nggak? Ibu ini manusia biasa, bukan malaikat. Ibu punya batas kesabaran.
Bahkan kesabaran ibu setipis tisu loh. Balasku seraya memasukkan potongan mangga ke dalam blender. Dan kini blender pun mengerjakan tugasnya. Ia menghancurkan potongan-potongan mangga dengan cepat. Tak butuh 1 menit, jus mangga siap dihidangkan. Alisa menaruh susu putih di gelas. Namun kulihat dia menaruh banyak susu putih itu. Jangan banyak-banyak susunya. Mas Imran tidak suka terlalu banyak susu, tegurku. Astaga, ia terkejut. Gak apa-apa, yang ini buat ibu saja, ucapku meraih gelas yang sudah dipenuhi susu kental manis putih. Kamu ambil gelas lagi buat Mas Imran, perintahku. Alisa pun mengambil dan memberikannya kepadaku. Kemudian kurai susu kaleng dan kuberi susu sedikit. Akhirnya jus mangga pun selesai dibuat. Makasih ya bu, ucap Alisa sebelum pergi ke ruang TV. Aku mengangguk. Malam harinya, aku tidur bersama Bastian, anakku. Sementara sejak pernikahan 1 minggu yang lalu, Alisa dan Mas Imran tidur bersama. Tak ada rasa cemburu di dada. Kubiarkan Alisa dan Mas Imran selalu bersama. Karena aku sadar hati Mas Imran hanya untuk Alisa, bukan aku. Sayang, ibu tidak menyesal melahirkanmu. Ibu sayang sama Bastian. Ibu sayang sama calon bayi yang ada di kandungan ibu. Kalian adalah kekuatan ibu. Ibu ingin kalian bahagia. Semoga pengorbanan ibu tidak membuat kalian sedih di masa mendatang. Ucapku pada anak sulungku yang sedang tertidur dengan pulas. Di kamar Alisa. Om, sudah seminggu kita sudah sekamar, Om harus adil, ucap Alisa saat mengetahui sang suami sudah nyaman di atas tempat tidur dengan bermain ponsel. Adil gimana sih? Balasnya seadanya dengan mata yang masih tertuju pada layar ponselnya. Ibu juga istri Om, bukan aku aja. Pasti ibu merindukan dekapan Om juga. Imran menghela nafas pasrah dan meletakkan ponselnya di atas meja. Dengerin Om ya Alisa. Mau sampai kapanpun Om tidak akan pernah bisa menerima Zubaidah di dalam hati Om. Om harap kamu paham. Di sini Om hanya bertanggung jawab atas kehamilannya saja, sesuai kesepakatan di awal. Kalau begitu caranya, kasihan ibu. Bahkan pasti dia juga bingung antara bertahan atau pergi. Apa yang harus aku lakukan ya agar Om Imran mau menerima ibu? Batin Alisa. Sinar pagi masih tersimpan indah dari arah timur. Kedua mataku terbuka dengan pelan, dan kulihat anakku sedang tertidur dengan pulasnya. Kuamati wajah polosnya yang kian menambah rasa sakit dalam dadaku. Ku belai rambutnya dan hatiku turut berdoa untuk masa depannya. Ya Allah, jadikan anakku kelak yang bisa menghormati seorang wanita, mencintai istri, anak dan keluarganya. Aku tidak mau istrinya kelak merasakan hal yang sama denganku. Amin. Kucium kening Bastian dan tersenyum setelahnya. Aku bangkit dan segera mengambil air wudhu. Di sisi lain, Mas, ayo bangun, ambil wudhu dan sholat, pinta Alisa yang sudah mengenakan mukena. 3 kali Alisa membangunkan sang suami, namun tak ada respon yang suami tampilkan. Mas, ayo, kapan sih kamu mau berubah? Namun bukannya bangun, Imran malah membentak Alisa. Zubaidah tidak pernah memaksaku untuk ibadah ya. Sana. Baru kali ini kalau subuh dibangunin terus. Kalau dibilang enggak ya enggak. Bentaknya sangat kasar. Alisa mundur dan memilih untuk kembali ke tempat sajadahnya. Ia nampak melamun dan merasa sakit hati karena bentakan dari Imran. Selepas sholat aku segera ke dapur untuk membuat sarapan. Namun belum lama aku berkutik. Di dapur Alisa mengejutkanku karena ia menangis dan memelukku dengan kuat. Loh, kenapa, ada apa Alisa? Kamu nangis? Tak ada jawaban yang Alisa ucap. Aku pun bertanya kembali. Alisa, Mas Imran kasar atau gimana? Aku menebak apa yang terjadi dan kali ini dia mengangguk. Dia ngebentak aku, Bu. Aku cuma suruh dia untuk sholat, tapi aku mendapatkan bentakan yang membuat aku nangis.
Dalam pelukan itu aku mengusap lembut rambut Alisa yang sebahu. Sudahlah, jangan dipikirkan. Memang Mas Imran kalau dipaksa tidak mau. Yang penting kamu sudah mengingatkan. Dulu ibu juga gak pernah maksa Mas Imran buat ibadah. Ibu hanya mengingatkannya saja. Aku menenangkannya. Alisa mulai paham. Ia menghapus pelan air matanya dan melepaskan pelukannya. Bu, semalam aku sudah bilang ke Om Imran. Aku suruh dia buat gantiin tidur sama ibu. Tapi Om Imran menolak. Jadi seminggu ini Om Imran gak kasih nafkah batin ke ibu. Aku merasa bersalah. Maafin aku, Bu. Om, sudah menjadi istri saya kok masih manggilnya Om sih? Mas dong Alisa. Aku terheran karena Alisa lagi-lagi memanggil Mas Imran dengan sebutan Om. Gak biasa, Bu. Jangan gitu. Yang sopan manggil suami itu. Siapa tahu kalau kamu manggil dia dengan panggilan sayang, dia mau berubah. Kan hanya kamu yang Mas Imran cintai, Alisa. Kalau ibu kayaknya gak akan bisa merubahnya, karena ibu bukan orang yang dia cintai. Mendadak Alisa membisu. Apa yang aku katakan memang fakta kok. Bu, aku akan berusaha semaksimal mungkin agar Om Imran belajar mencintai ibu. Tidak perlu Alisa. Sejatinya cinta itu tidak bisa dipaksa. Jika Mas Imran membuka hatinya, tentu saja cinta akan tumbuh dengan sendirinya. Alisa mungkin paham. Terlihat ia hanya menganggukkan kepala. Setelah selesai membuat sarapan, aku menyiapkan bekal untuk makan untuk Mas Imran. Karena aku tahu hari ini dia mulai bekerja setelah ambil cuti pernikahan selama seminggu. Bu, ibu buat bekal untuk Om Imran? Tanya Alisa saat melihatku yang masih sibuk di dapur. Padahal sarapan sudah siap di meja makan. Mas Imran, Alisa? Balasku mengulang. Iya, maksud aku Mas Imran, Bu. Nah, kalau gitu kan dengarnya lebih sopan. Ya ini ibu buatan bekal. Nanti besok kamu yang nyiapin ya. Ibu takut kalau yang buat ibu nanti bekalnya tidak dimakan. Ibu tahu kesukaan Mas Imran, telur ceplok setengah matang dan kornet goreng, sama kentang rebus dan sedikit kecap asin. Tuturku seraya memasukkan apa yang aku katakan tadi. Oh iya, Bu. Selain itu apa, Bu? Mas Imran juga suka jagung manis yang dikasih keju dan susu. Suka singkong yang dibuat kayak kolak gitu, dan masih banyak lagi sih. Oh, ibu kayaknya paham apa yang Mas Imran butuhkan ya. Padahal ibu terlihat terlaten begitu dan sangat perhatian. Ya kan ibu pernah jadi mantan asisten rumah tangga keluarga Mas Imran, Alisa. Ditambah ibu juga jadi istri Mas Imran selama hampir 2 tahun. Ya pasti paham lah. Alisa nampak tersenyum. Ya Bu, nanti aku belajar dari ibu. Ya udah, kamu bangunkan suami kita ya. Kita sarapan pagi bersama. Oke, wait. Mas Nara ingin sedikit berkomentar. Kalau menurut ibu-ibu, teman-teman, mbak-mbak yang lagi nonton, bisa bayangin gak? Suaminya barengan. Aduh. Suaminya barengan dengan seorang gadis remaja yang sudah dianggap menjadi anaknya sendiri. Sekarang malah barengan suaminya. Coba deh kakak-kakak bayangkan. Bisa nggak jadi seperti Zubaidah? Jangan maulah. Mas Nara aja yang cowok nggak bisa ngebayangin. Ini cerita bikin greget ya pemirsa. Oke, kita lanjut. Alisa mengangguk dan beringsut pergi. Di kamar, Mas, panggil Alisa saat mengetahui sang suami sudah siap dengan baju kantornya. Sontak Imran menoleh karena mendapat panggilan berbeda dari istri keduanya itu. Tumben panggil Om dengan sebutan Mas. Ia nampak tertegun. Ia diajari sama ibu suruh panggil Om dengan panggilan Mas, biar lebih sopan. Lalu, ilmu apa lagi yang kamu dapat dari dia? Ibu Zubaidah banyak tahu tentang Mas Imran. Dia perhatian dan sangat telaten. Bahkan baju kerja saja ibu yang siapkan tadi saat teringat Mas Imran akan masuk kerja hari ini. Iyalah, seorang istri harus melayani suaminya dengan baik. Kamu harus banyak belajar dari dia. Siapa tahu nanti dia bakalan minta pergi karena sudah tak kuat hidup seatap tanpa diberi nafkah batin. Mas ngomong apa sih? Kok begitu? Itu namanya tidak adil. Ya memang,
Sengaja Mas lakukan itu? Ya Allah, kok bisa ya Mas Imran berpikiran seperti itu? Batin Alisa merasa geram. Sarapan sudah siap? Tanya Imran saat tak mendapat jawaban dari Alisa. Sudah siap di meja makan? Balas Alisa ketus. Ding dong. Tiba-tiba terdengar suara bel. Alisa segera beringsut ke depan. Siapa gerangan yang datang pagi-pagi seperti ini? Mama, kesini gak ngomong dulu. Sambut Alisa yang terkejut mendapati ibu mertua yang datang tanpa memberi kabar. Memangnya kenapa kalau saya gak ngomong dulu? Masalah? Nampak sang ibu mertua tidak suka dengan sambutan yang diberikan oleh Alisa. Memang pernikahan Imran dan Alisa tidak mendapat restu dari sang ibu. Namun karena Alisa hamil, ia pun mau tak mau menerima kedatangan menantu baru yang bernama Alisa. Ibu Subaidah lagi di kamar dan mandiin Bastian sepertinya mah. Balas Alisa yang berusaha tak membenci ibu mertuanya itu. Ia sadar akan kehadirannya membuat menantu kesayangannya tersiksa batinnya. Ibu Siska tak menjawab. Ia kemudian ke kamar Zubaidah. Sementara Alisa kini duduk di kursi makan sembari menunggu Imran dan yang lain datang untuk sarapan. Zubaidah lagi mandiin cucu Oma. Suara itu membuat aku terkejut bukan main. Karena Ibu Siska datang tanpa mengetuk pintu. Iya ini mah, ini lagi tak mandiin. Udah selesai kok. Balasku kini aku memanggil Ibu Siska dengan sebutan Mama. Karena Alisa juga memanggilnya Mama. Wah, dah wangi dong cucu kesayangan Oma ini. Aku tersenyum. Kemudian menggendong Bastian untuk selanjutnya mengenakan pakaian yang sudah kusiapkan. Saat aku mengenakan pakaian ke Bastian, Ibu Siska membuka obrolan. Aku paham akan ketidaksukaannya terhadap Alisa. Orang yang ia kira babysitter, Bastian, ternyata memiliki hubungan dengan Imran. Bahkan sampai mengandung anak Imran. Subaidah, Mama tahu betul apa yang kamu rasakan saat ini. Kamu rela berbagi cinta pada Alisa. Aku tersenyum mendengar kekhawatiran Ibu Siska. Gak berbagi cinta kok Ma. Cinta yang diberikan Mas Imran masih sama. Kami saling mencintai. Mama jangan khawatir ya. Alisa anak yang baik Ma. Baik gimana sih Subaidah? Dia itu musuh dalam selimut rumah tangga kamu. Mama tidak bisa pikir sama Imran. Sudah dapat istri yang seperti malaikat masih saja cari wanita lain. Bisa apa itu Alisa? Mama sudahlah. Kok jadi begini sih obrolannya? Alisa anak yang baik Ma. Dia juga bisa berperan sebagai seorang istri. Bahkan dia mau belajar menjadi istri yang baik. Mas Imran saja sangat mencintainya mah. Ibu Siska kini terdiam menghela nafas pasrah. Ya udah ya mah, kita sarapan, ajakku. Ibu Siska mengangguk dan kini bangkit dari posisinya. Ia juga mengambil alih menggendong Bastian dari tanganku. Saat langkah kami baru sampai di pertengahan, kulihat Mas Imran sedang menyuapi Alisa dengan romantisnya. Tentu pemandangan yang lumrah menurutku. Namun tidak dengan Ibu Siska. Loh, Imran? Suap-suapan ke pengantin baru. Ini Mas Imran yang maksa buat suapin aku mah. Aku gak minta, bela Alisa. Zubaidah juga istrimu Imran. Jangan hanya prioritaskan Alisa saja. Mendengar keributan itu aku mencoba melerikannya. Udah biasa. Mas Imran juga memperlakukan hal yang sama denganku mah. Mama jangan overthinking ya. Ayo kita sarapan. Ajakku kembali berharap Ibu Siska tidak negatif thinking dengan keluarga ini. Kini aku, Alisa, Ibu Siska dan Mas Imran menikmati sarapan bersama. Tak lupa aku juga menyuapi Bastian. Tak lama setelah itu Mas Imran pun kini sudah pergi ke kantornya. Sementara Ibu Siska masih ingin bermain dengan Bastian. Namun kali ini Alisa memilih untuk menghindar dan tidak ikut menghabiskan waktu bersama. Alisa, ayo sini ngobrol dulu. Masih pagi jangan rebahan terus. Tegurku pada Alisa yang hendak melesat ke kamar. Aku mau beresin kamar dulu Bu. Tadi gak sempat beresin. Ia beralasan. Oh ya udah kalau sudah selesai nimbrung ke sini ya. Ucapku kemudian. Ia pun mengangguk dan pergi. Subaidah, kamu itu jangan terlalu baik sama istri kedua Imran. Bisa-bisa ngelunjak loh itu. Kamu mau tersaingi sama dia? Ya Alfa Bu, jangan bicara seperti itu. Cukup doakan yang terbaik untuk keluarga kami. Insya Allah semuanya akan baik-baik saja.
Nggak habis pikir mama sama kamu Zubaidah. Kamu selalu membela dia loh. Padahal secara tidak langsung dia merebut Imran darimu. Yang satu disayang suami, yang satunya disayang ibu mertua. Kalian pilih yang mana? Imran merasa puas. Semenjak menikah dengan Alisa, perusahaan kini dipindah tangankan atas namanya. Bahkan Zubaidah tidak berat hati memberikan apa yang dia punya sebelumnya. Ini lagi-lagi Zubaidah. Sini kumpul yang mau jitak Zubaidah. Mas Nara ikut. Atas desakan keinginan Zubaidah, sang ibu dengan terpaksa mengiyakan permintaan Zubaidah untuk memindah tangankan kepemilikan perusahaan itu kepada Imran. Tentu saja itu semua atas permintaan Imran agar Zubaidah bisa tetap mempertahankan status suami demi buah hati yang tak berdosa. 7 bulan berlalu. Waktu terus berjalan, tak terasa kandungan milik Zubaidah dan Alisa sudah memasuki trimester ketiga. Mengingat jarak antara keduanya hanya selisih sedikit. Alisa yang memutuskan untuk tetap kuliah sementara Zubaidah yang kini menjadi ibu rumah tangga. Kandunganku semakin besar. Sebentar lagi anakku akan lahir. Begitu juga bayi yang dikandung Alisa. Aku tidak menyangka garis takdirku dipoligami oleh Mas Imran. Dan istri yang dijadikan maduku itu adalah Alisa. Bila dipikir-pikir kenapa aku masih bertahan ya? Padahal Mas Imran sudah begitu jahat. Mengkhianati aku, bahkan berani bermain wanita secara diam-diam. Apalagi Alisa. Dia berani membohongi aku sampai kebohongan itu terungkap dengan sendirinya. Tapi kenapa? Tapi anehnya kenapa hati ini tidak bisa membalas perbuatan mereka? Aku selalu mengalah. Bahkan saat aku ingin mengakhiri hubungan ini pun, Allah masih saja mengizinkan aku untuk hidup di tengah-tengah duri rumah tangga. Apa aku sekuat itu ya Allah? Sampai Engkau seperti enggan untuk memisahkan aku dengan Mas Imran. Aku bermonolog sendiri dalam hati. Air mata sudah jatuh sejak tadi. Dan tentu saja pandanganku kosong menatap entah kemana. Assalamualaikum. Alisa tiba-tiba datang. Ternyata dia sudah selesai kuliah hari ini. Segera aku sapu air mataku. Waalaikumsalam. Balasku setelahnya. Ia juga mencium tanganku bak seperti anak kepada ibunya. Ibu kenapa? Kok sembab gitu? Alisa seperti tahu. Aku membalas dengan senyuman apa adanya. Gak apa-apa Alisa. Kamu sudah makan? Tanyaku mengalihkan. Jadi aneh ya. Dulu Alisa yang sering jawab gak apa-apa. Sekarang giliran Zubaidah yang sering jawab gak apa-apa. Emang kocak nih dua orang. Belum. Tapi tadi aku mampir ke McD beli King Burger bu. Aku beli yang paketan buat aku dan ibu nih. Ujarnya seraya menunjukkan apa yang dia beli. Favorit banget perasaan. Tiap-tiap minggu beli yang kayak gini ya Alisa. Iya bu, si Bayu suka banget sama burger. Padahal sebelum hamil aku gak sesuka ini. Bawaan dia utuhnya. Sehat-sehatnya sayang dalam perut mama Alisa. Aku mengusap lembut perut yang sudah menyembul besar di balik baju Alisa. Ya udah aku siapin dulu ya. Ibu duduk aja di meja makan, pinta Alisa. Aku pun mengangguk senang dan kemudian ke meja makan. Di kantor, Imran disibukkan dengan pekerjaan yang cukup menumpuk. Belum lagi harus mengurus file-file yang nantinya akan dipresentasikan di dalam sebuah meeting, membahas soal kemajuan perusahaan selama beberapa tahun ke belakang. Di samping itu asisten seniornya kini sudah resign karena memilih untuk bekerja di perusahaan lain. Dan kini Imran juga sudah menemukan asisten baru yang begitu cantik. Asisten bernama Claudia itu merupakan teman Imran dahulu. Dulu waktu di bangku perkuliahan, ia dan Claudia hanya sebatas tahu nama. Namun sekarang dipertemukan kembali dan bekerja di bawah pimpinan Imran. Permisi pak, ini berkas dari tim Vergi. Mungkin bapak bisa mengeceknya lebih dulu, ucap Claudia yang baru saja datang dan menyerahkan beberapa berkas itu. Imran tak membalas tutur Claudia. Sorot matanya malah tertuju pada kecantikan Claudia. Pak Imran? Claudia mengulang tatapan Imran sungguh mengherankan. Imran tersenyum kemudian menerima berkas itu.
Kamu cantik, Claudia. Parasmu membuat aku jatuh hati. Ini Imran cari mangsa lagi nih. Sialan. Sontak Claudia tersenyum senang. Ia dipuji oleh seorang lelaki kaya yang rupawan, membuat rasa percaya dirinya itu meningkat. Bapak bisa aja ingat istri di rumah, Pak. Ledek Claudia menghibur. Istriku tidak secantik wajahmu dan tidak seseksi bentuk tubuhmu. Aku tahu kamu masih single kan? Bagaimana kalau kita kencan? Astaga, serius? Pak Imran ajak aku kencan. Mimpi apa aku bisa berkencan dengan pria pemilik perusahaan ini? Kesempatan emas. Batin Claudia. Halo, kau diam? Imran kembali mengulangi. Nanti istrinya marah kalau tahu, Pak. Kalau kita main aman, hal itu tidak akan terjadi. Kamu tenang saja, Claudia. Kamu bisa mendapatkan apa yang kamu mau asalkan kamu jadi simpanan aku di kantor ini. Simpanan? Bahasanya kotor banget, Pak. Maaf, Pak, saya bukan orang seperti itu. Claudia memilih menolak. Ia sengaja melakukan itu karena ia ingin membuat Imran mengejar dirinya. Ya udah, Pak, aku permisi ke tempat kerja lagi, ucap Claudia kemudian pergi dari tempat. Hah? Dia menolak. Berani sekali dia menolak keinginan seorang Imran. Akan aku kejar kamu sampai dapat, Claudia, batin Imran kemudian. Bu, kita kan sudah trimester 3. Kita juga belum cari baju-baju bayi. Mas Imran sibuk terus. Kita cari sendiri saja gimana? Sekalian jalan-jalan, suntuk terus di rumah. Zaman sekarang online kan bisa, Alisa. Hamil tua jangan pergi-pergi kalau kata orang zaman dulu. Loh, kenapa emang, Bu? Takut kalau ada apa-apa di jalan? Kita beli online saja. Ibu juga sudah siapkan di keranjang belanjaannya. Tinggal check out saja. Beneran ibu gak mau beli di mall? Milih beli pakai online aja? Iya, Alisa. Alisa melipat bibirnya, sebenarnya ia ingin sekali beli di mall. Menurutnya membeli secara langsung itu bisa bebas memilih. Bahkan bisa melihat secara langsung ketimbang beli barang dengan cara online. Ya udahlah, Bu. 1 minggu pun berlalu. Sepulang dari perkuliahan, Alisa sengaja mampir ke mall dekat perusahaan milik sang suami. Sesuai keinginannya, ia akan belanja perlengkapan bayi newborn untuk calon anaknya. 1 jam ia berkutik di toko perlengkapan bayi, mulai dari skincare, baju, bedong, ia beli semua. Namun saat ingin kembali, Alisa tak sengaja menabrak seorang wanita yang bertubuh aduhai. Maaf, Kak, tidak sengaja, tutur Alisa. Ia juga mengambil barang-barang yang berserakan. Gimana sih? Jadi berantakan kan? Ih, nampak wanita itu kesal. Maaf, Kak, sekali lagi. Alisa nampak meminta maaf. Namun tanpa membalas ucapan Alisa, wanita itu pergi dengan kesalnya. Alisa hanya bisa memandangi kepergian wanita itu, namun ada yang membuat ia cukup terpesona dengan wanita itu. Wangi banget tubuhnya. Dia pakai parfum apa ya? Gumam Alisa kemudian memilih untuk meninggalkan mall itu. Di sisi lain, loh, kok ditekuk gitu mukanya, sayang? Kesel banget, tadi ada ibu-ibu hamil jalan gak pakai mata tahu. Kok bisa jalan gak pakai mata sih? Iya, Mas, kan kesel jadinya. Udah gitu jadi pusat perhatian lagi. Pusat perhatian karena melihat kecantikanmu, sayang, bukan karena kejadian itu. Terus aja ngegombal. Hari mulai gelap. Alisa dan Zubaida menunggu kepulangan sang suami. Sudah pukul 10 malam. Sang suami belum juga pulang, membuat keduanya merasa khawatir. Tumben ya, Bu, Mas Imran belum pulang. Kita tunggu saja, nanti juga pulang kok. Hampir 2 jam aku dan Alisa bertahan untuk menunggu Mas Imran. Namun sekarang sudah pukul 12 malam pun batang hidung Imran belum juga menampakkan diri. Kulihat Alisa sudah tertidur pulas di atas sofa. Rasanya ia tak nyaman tidur seperti itu, sehingga aku memutuskan untuk menyuruhnya ke kamar. Kamu pindah lagi, Alisa. Nanti perutmu sakit kalau tidurnya gitu, ucapku pada Alisa yang merebahkan diri di atas sofa. Alisa kemudian mengusap kedua matanya dan kini merubah posisi menjadi duduk. Udah pulang, Bu? Belum, makanya ibu suruh kamu pindah.
Alisa kemudian mengangguk dan segera masuk ke kamarnya. Tak lama setelah itu Mas Imran akhirnya pulang. Namun aku begitu terkejut mendapati dirinya mabuk dan digandeng seorang wanita cantik dan bertubuh sangat molek. Mas, astagfirullah. Aku segera membantu wanita itu untuk menitah Mas Imran. Kini Mas Imran pun bersandar di sofa. Entah kenapa aku tak mempedulikan wanita yang datang bersama Mas Imran. Aku hanya berfokus pada Mas Imran yang sepertinya pingsan. Aku bangkit dan segera mencari minyak kayu putih. Tak lama kemudian aku pun kembali dan berusaha membangunkan Mas Imran dengan caraku. Namun anehnya aku tidak melihat wanita tadi. Membuat hatiku bertanya-tanya, kemana wanita tadi? Dan siapa ya? 10 menit akhirnya Mas Imran bangun. Namun yang kulihat ia mengeringkan keningnya seperti merasakan pusing. Mas, kamu baik-baik aja? Tanyaku yang khawatir. Namun aku terkejut mendapati Mas Imran yang tersenyum ke arahku. Dia segera memelukku dengan erat. Aku diamkan dia memelukku. Sudah lama aku tak merasakan pelukan hangat dari Mas Imran. Kedua tanganku kini merangkul tubuhnya. Claudia, makasih ya sudah menemani aku malam ini. Servismu begitu legit. Beda dengan istriku. Imran seperti mengigau. Sontak aku merasa panas mendengar tuturnya. Siapa Claudia? Kudorong tubuh Mas Imran menjauh, namun tak ada tanggapan dari Imran. Ia memilih untuk tidak bangkit membenarkan posisi, namun ia malah melanjutkan tidur di atas sofa itu. Mas, siapa Claudia? Apa maksudmu ngomong begitu? Jawab. Tentu saja aku marah. Aku diam sejenak menunggu respon dari Mas Imran. Namun Mas Imran tidak membalas apa-apa. Aku pun memilih untuk masuk ke ruang kantor di rumah. Aku ingin tahu siapa Claudia itu. Aku membuka berkas-berkas yang ada di ruangan itu. Tak butuh waktu lama aku menemukan profil milik wanita yang dimaksud. Ini sama seperti wanita tadi. Dia yang namanya Claudia. Ya Allah, apa Mas Imran bermain wanita lagi? Hatiku meradang. Bukan kali pertama Mas Imran berbuat demikian. Aku kembali merasa dikhianati berkali-kali. Aku menarik nafas dalam-dalam dan menghembuskannya perlahan, mengontrol amarahku agar tidak meledak. Bukan sakit lagi yang aku rasakan, tapi rasa benci kini hadir menyelimuti. Namun aku tidak boleh langsung menuduhnya. Aku harus menyelidiki hal ini. Hari berganti hari, apa yang aku curigai semakin terasa kebenarannya. Mas Imran sekarang jarang pulang. Sudah 2 minggu ini dia selalu pulang telat. Bahkan Alisa kini bukan prioritasnya lagi. Hari ini aku sengaja ingin membuntuti Mas Imran. Sudah aku rencanakan di jauh-jauh hari. Aku ingin tahu ada hubungan apa Mas Imran dengan asistennya itu. Bu, mau kemana? Tanya Alisa yang melihatku berpenampilan seperti hendak pergi. Aku terpaksa tidak mengatakan hal kebenarannya, karena aku tidak mau Alisa kepikiran soal ini. Ibu mau antar makan siang Mas Imran? Kamu di rumah saja ya? Tumben bu, bukannya ibu bilang kalau hamil tua jangan kemana-mana? Iya Alisa, tapi pengen sekali-kali kasih kejutan buat Mas Imran. Semoga saja dari pergi hingga pulang tidak terjadi apa-apa. Doain ya. Ya udah ibu pamit. Alisa mengangguk. Aku tidak heran Alisa memanggilku dengan sebutan ibu, karena semenjak dia di sini selalu memanggilku ibu. Hingga sekarang walaupun dia adalah maduku, aku enggan dipanggil mbak atau kakak. Aku lebih nyaman Alisa memanggilku dengan sebutan ibu. Kini aku pun segera berangkat ke kantor untuk mencari tahu siapa Claudia. Tak lama setelah itu, mobil pun berhenti di sebuah kantor. Aku segera turun dari mobil dan membiarkan driver online itu pergi. Saat aku memasuki kantor ini, banyak karyawan yang menundukkan kepala sebagai isyarat menghormati aku yang sebagai istri Mas Imran. Aku kemudian membalas dengan senyuman ramah. Aku melangkah ke ruang kantor Mas Imran, namun aku tidak melihat Mas Imran di sana. Jadi aku kembali ke lobi utama untuk bertanya pada pos penjaga. Siang Bu Zubaidah, ada yang bisa kami bantu? Sapa karyawan yang mengetahui siapa diriku dahulu di sini. Saya tidak melihat Pak Imran di ruang kerjanya. Kemana ya? Pak Imran sedang melakukan meeting Bu. Beberapa menit lagi sepertinya selesai. Aku mengangguk.
Kemudian aku pun bertanya soal asisten baru Mas Imran yang bernama Claudia. Saya izin bertanya. Kebetulan saya sudah tidak mengurus kantor ini lagi. Bahkan saya tidak tahu apa-apa mengenai apapun yang terjadi di kantor. Sejak kapan Claudia menjabat sebagai asisten Pak Imran? Dan sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan ceritanya di part berikutnya. Dari saya mohon maaf bila ada salah kata atau dalam penyampaian cerita. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya and see you. Ciao. Video selanjutnya tayang besok 2 kali lagi. Oke, bye-bye.